Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih ya kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik Cancer, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja sedang terlibat di urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi dan keadaan hubungan kalian di saat ini bersama dengan dia orang yang tega menyelingkuhi kamu ya. Nah, tapi sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Cancer, langsung kita mulai. Ini dia, ada energi dari berikut, ada di situ, hadir energinya ini, dan kemudian ada di sana, dan berikut ada di situ. Oke, ya, berikut ada energinya di situ. Nggak usah dulu Mari masukin ya. Kemudian ada energinya di sini, hadir energinya di sini. Dan kemudian ada di sini. Wah, iya. Enough gitu kamunya ya. Cukup gitu ya. Enggak lagi gitu loh ya. Jadi kalau Mari bilang kayaknya sudah habis. Niatannya kamu sudah habis kesempatan kali sekian yang kamu berikan kepada si dia. Gitu ya. Jadi kayak mungkin aja perselingkuhan yang seperti ini tuh bukanlah perselingkuhan kali pertama gitu ya. Mungkin saja ini adalah perselingkuhan kali ketiga, kali keempat, kali ke-10. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Dan ternyata memang kayaknya kamu udah kapok lah. Udah kapok dengan seseorang ini. Oke lah, ini adalah perselingkuhan kali pertamanya dia. Tapi tindakannya dia yang menyakiti kamu, ini bukanlah tindakan yang pertama. Gitu ya. Misalnya, ya dia ini tuh ternyata, maaf ya, dia adalah orang yang pemalas. Jadi kepemalasannya dia bikin kamu capek sendiri ngelihat dia gitu ya. Dia laki-laki tapi kok ya kehidupannya dia kamu yang tanggung sebagai seorang istri, sebagai seorang pacar. Yang jelas-jelas kamu tuh wanita gitu ya. Harusnya sih mah kalau dalam budaya kita wanita yang duduk cantik gitu ya, pria yang mengambil peran tanggung jawab soal finansial, tapi di sini tuh lelah sendiri kamu gara-gara dia misalnya ya. Atau bisa aja ternyata ini adalah perselingkuhan pertamanya dia, tetapi dia orangnya KDRT misalnya gitu ya. Dia melukai kamu secara verbal, mentalnya kamu dihancurkan habis-habisan, kamu sering dimaki-maki sama dia, kamu sering merasa terhina oleh ucapan-ucapannya dia gitu ya. Atau ya KDRT-nya memang secara fisik, jangan-jangan gigi depannya kamu udah goyang satu ya gara-gara ditonjok sama dia misalnya. Atau kamu sering dicakar, kamu dijambak sama dia, kamu dipukul gitu ya, ditendang dan sebagainya. Atau bisa aja dia nggak sayang sama anak-anak kalian gitu ya, karena Mari lihat lumayan menderita ya Cancer, kamu lumayan menderita gara-gara si seseorang ini gitu. Jadi kalau Mari bilang memang kamu kok kayaknya, jika ada beberapa di kalian yang menyatakan aku adalah korban dari kejahatannya dia, ya itu tuh bukan satu ucapan yang lebay ya, karena memang sakit ya. Mari lihat kamu di sini tuh sakit banget gitu loh. Pada kontribusinya kamu sudah banyak dalam relationship ini, kamu sudah memberikan yang terbaik bagi relationship ini gitu ya. Tapi apa yang kamu lakukan itu tuh kok tidak berbalas tunai. Kamu ngasih gula-gula sama dia, tapi dia malah ngasih derita untuk kamu gitu ya. Kamu kasih rasa manis, dia kasih rasa pahit. Kamu kasih rasa bahagia ke dia, tapi dia kasih rasa menderita ke kamu gitu ya. Jadi sangat bertolak belakang. Jadi dia tidak mirroring kamu gitu loh.
Jadi bisa-bisa dalam hubungan ini kamu sudah cukup lama jadi single fighter. Aku harus tahan, aku harus kuat, aku harus ini. Jadinya kamu rempong sendiri ya. Gitu ya. Jadi kontribusinya kamu yang banyak. Gitu ya. Terlalu besar konsekuensinya ya. Terlalu besar konsekuensinya, bayarannya ketika kamu ini tuh memilih untuk dengan dia. Nah, jadi kayaknya kamu ini tuh mari lihat udah tahu nih, udah paham sampai semana batas perjuangannya kamu. Gitu. Dan makanya di sini tuh mari lihat perjuangannya kamu kali ini bukan lagi perjuangan untuk bersama. Tapi perjuangannya kamu tanpa dia. Gitu. Ya, bagus-bagus kamu tahu perjuangannya kamu tuh. Ngerti kamu. Bagus-bagus. Ya. Berjuang bersama, berjuang melepas. Nah, kamu nampaknya sudah paham ya kapan waktunya gitu loh. Makanya di sini mari lihat kamu itu tuh enough, selesai, sudah gitu, cukup gitu ya. Tidak lagi dengan dia. Gitu loh. Mungkin kamu yang selama ini mati-matian mempertahankan supaya tidak terjadi perceraian, bisa kamu yang akhirnya datang ke pengadilan agama gitu ya untuk mendaftarkan gugatan perceraian. Nah, gitu ya. Kamu yang tadinya menolak mati-matian, jangan diputusin sama dia. Nah, sekarang kamu yang ngeblokir dia, gitu ya. Kamu yang bilang putus sama dia, gitu kan? Itu. Kamu mungkin selama ini berkali-kali diusir sama dia dari rumah, misal. Sekarang ini bisa kamu sendiri yang ngangkat semua barang-barangnya kamu. Gitu ya, kamu memilih untuk pindah. Dulu kamu jangan usir aku, tolong jangan usir aku, misalnya nih ya. Gitu. Udah pun dia campakkan barang-barangnya kamu keluar rumah. Oh, ini udah kayak drama FTV aja ini ya. Dan dia campakkan barang-barang kamu dari jendela gitu ya, dari pintu, ngusir kamu pergi. Kamu nggak mau juga enyah dari rumah itu kan. Sekarang nggak perlu dia mengeluarkan barang-barangnya kamu yang keluarin sendiri. Itu. Ginilah dia kalau orang sudah habis ya, orang yang sudah merasa selesai, kesabarannya sudah usai gitu ya. Nah, macam untuk saat sekarang, misal nih ya, walaupun dia meraung-raung ke kamu, jangan tinggalkan aku, tapi sampai mau berlutut pun dia di kakinya kamu, mari lihat, sekarang kamu tentu tidak, aku harus tinggalin kamu, gitu ya. Tegas kamunya, mari nampak, tegas. Itulah. Jadi ini tuh bukan yang kayak drama pura-puranya mau ninggalin dia, pura-puranya mau selesai dengan dia, nggak ada drama-dramanya kamu di sini, gitu ya. Tapi ini adalah sebuah kesungguhan hati, gitu loh. Kayaknya kamu ini tuh semacam orang yang punya saklar tombol on off ya. Jadi misalnya selama ini kamu berusaha tekan terus on gitu ya. Sekarang kayak tiba-tiba slup ada satu peristiwa yang men-trigger kamu merasa sakit gitu. Langsung kamu sambil menyeka air mata, selesai ini gitu kan. Nggak ada yang bisa ngelarang lagi gitu. Bahkan mungkin orang tuamu, jika mereka misal nih orang tua menyuruh kamu untuk mempertimbangkan bersabar lagi, kamu bisa aja, Bu maaf, bukannya niatan mau jadi anak durhaka, tidak mendengarkan perintah dari ibu, tapi aku tahu yang terbaik untukku yaitu harus bercerai sama dia gitu ya. Di sana enggak lagi, ini tuh selesai. Itu kalau mau lihat. Walaupun mungkin kamu masih ada juga rasa-rasa takutnya ya, mampu ndak nih kamu tanpa dia, tapi kamu kayak ngumpulin keberaniannya kamu ya, udahlah terserah mau bagaimana nanti di luar sana, mampu nggak mampu, aku mampukan nanti dirinya aku, gitu kamu kan. Betul lah. Jadi di sini tuh mari lihat, kamu bukannya kamu tidak ada lagi rasa cinta sama dia ya, tapi ternyata di saat ini rasa cintamu pada dirimu sendiri ini jauh lebih besar gitu loh.
Jika perasaan cintamu ke dia sebenarnya saat sekarang masih ada di poin 6, tapi perasaan cintamu pada dirimu sudah ada di poin 8 saat sekarang. Ya bagaimana? Atau 6,5 lah, katakan gitu. 6,5, lebih sayang sama dirinya kamu sendiri. Gitu ya kan? Jadi kamu ini semacam tidak bisa dicegah lagi nih. Mari lihat. Dan ketika kamu mengambil sikap yang seperti ini, ya, mari lihat orang ini tuh, seseorang menyelingkuhi kamu ini tuh, nampak-nampaknya dia ini nih, semacam sebenarnya tiba-tiba kok rasa-rasa takut ya untuk ninggalin kamu. Semacam ada rasa tak relanya dia jika selesai ceritanya kalian ini. Iya, ada gitu, mari tangkap energinya. Macam kok kayak bisa ini tuh melintas ya di kepalanya dia, memori-memori manis dalam hubungan kalian berdua. Beberapa ada perasaan bersalah, ada di sini. Gitu ya. Jadi kayak semacam ya ini ya, kayak janggal ini hidupnya dia. Janggal hidupnya dia mengetahui bahwa kamu ini tuh pergi. Kamu ini tuh selesai dengan dia. Ada perasaan kosong, ada perasaan kehilangan di sini. Nah, kalau kamu belum melihat ya penyesalannya dia ini, sebentar lagi kamu akan lihat. Tengok aja. Bentar lagi kamu akan lihat. Gitu loh. Menyesal dia. Gitu ya. Jadi semacam ada keinginannya dia untuk kamu mau lagi, kamu mau kembali lagi dengan dia, gitu. Tapi jangan mau ya, tapi jangan mau. Itu tuh hanya kayak perasaan ego doang ini, mari nampak. Andaikan pun dia nanti ngejar-ngejar kamu, dia tinggalin itu pria lainnya dia, wanita lainnya dia tinggalin demi dia mengusahakan bersama dengan kamu. Tapi kalau boleh mari saran, jangan mau terima. Kenapa? Sebab itu tuh ya tadi hanya dorongan ego aja ya, nggak rela melepaskan kamu, nggak rela, hanya egonya aja kayak ingin semacam kamu tetap ada gitu ya, walaupun peristiwa yang sama bakalan terulang lagi. Apa-apa yang tadinya bikin kamu itu tuh merasa sakit dalam relationship ini, apakah itu akan ikutan berubah kalau kamu berikan kesempatan kali berikutnya? Tidak. Mari nampak di sini tuh dengan tegas energinya tidak. Gitu loh. Hanya ingin kayak kamu setia, kamu ada. Hanya ingin itu aja dia. Selama inilah bagaimana kamu dalam hidupnya dia. Kan selalu bertahan gitu ya. Nah, maunya dia kamu bertahan ini tuh lebih lama lagi. Gitu. Tapi polanya dia untuk menghargai upayanya kamu bertahan, ya tetap tidak ada. Mari nampak di sini. Itu loh. Kemudian sepak terjangnya dia berselingkuh-selingkuh atau apa aja lah yang bikin kamu sakit. Iya begitu pun masih tetap begitu tuh polanya. Itu loh. Ya. Jadi kalau memang melepaskan dia ini tuh adalah pilihan kamu saat sekarang, udahlah nih, pegang kuat-kuat. Pegang selama-lamanya. Gitu loh. Betul memang manusia nggak boleh ya difikskan, oh ini orang bakal nggak berubah ini. Memang nggak bisa ya difikskan. Tapi tergantung energinya. Gitu ya. Mari kalau orangnya bisa berubah, mari akan sampaikan itu. Jujur ya, ini pasti berubah ini. Tapi kalau tidak bisa berubah, atau kecil kemungkinannya perubahan itu tuh terjadi, mari juga akan jujur. Gitu ya. Nggak maulah mari manis-manis mulut gitu loh ya. Nggak lah. Itu sama dengan menjebakkan kamu kepada kehidupan yang sengsara lebih lama lagi ya. Jika mari bilang, oh ini nih akan berubah ini, padahal yang enggak, kan kesian kamu ya. Nah di sana. Jadi cepat atau lambat, ini seseorang akan datang lagi ngedeketin kamu. Akan datang, gitu loh. Akan berusaha dia untuk menarik kamu kembali ke hidupnya dia. Gitu loh. Bisa-bisa agak ugal-ugalan nanti tuh caranya dia. Make topengnya dia bagus banget itu nanti. Hati-hati terlena.
gitu. Sangka-sangkanya kamu nanti dia udah dengan versi terbarunya dia, di mana versi itu adalah versi lebih baik lagi. Jangan. Gitu loh. Ini tuh bisa nanti dia pakai jurus serigala berbulu domba. Ya itu loh. Ya. Hanya akan menambahkan derita kamu lebih banyak lagi gitu. Secharming apapun nanti dia hadir, pegang kuat-kuat keinginan kamu untuk memilih tidak lagi dengan dia. Itu ya, kalau Mari boleh kasih saran sama kamu di sana. Ini loh, udah sakit banget kamunya ya, gara-gara seseorang ini. Gitu ya. Hanya kayak dia sadar, wah iya ya, kamu baik gitu. Ya hidupnya dia indah kok dengan kamu. Wah, kamu banyak memberikan benefit kok ke dia. Nanti dia pasti akan ingat itu. Bahkan saat sekarang sudah ingat sebenarnya. Sudah ingat, itulah. Jadi itulah, nanti tumpukan-tumpukan ingatan-ingatan baik itu membuat dia bisa secara ugal-ugalan ya, ngedeketin kamu lagi. Tiba-tibanya dia nongol ciluk-ba sama kamu gitu ya. Mohon-mohon kayak pakai acara nangis-nangis, kayak pakai acara ini kah gitu ya, ngasih kamu gula-gula gitu ya. Pokoknya gimana lah supaya dia bisa dapetin kamu lagi, dia bisa merubah keputusannya kamu itu gitu ya. Pakai cara halus sampai mengintimidasi, mau ini kalau kamu nggak mau balik sama aku ya, ku gantungkan leherku ini nanti ke pohon cabe gitu ya. Situ ya. Jadi kamu jangan terperdaya gitu loh. Mau dia pakai datang acara mabuk-mabukan ya, merusak dirinya dia, membuat kamu merasa bersalah karena ninggalin dia gitu ya. Jangan mau. Gitu loh, jangan mau. Di sana ya, Cancer. Oke, baik. Baik, jadi dalam pembacaan kita kali ini ya, hadir energi dari Taurus, ada energi dari Virgo, Gemini ada di situ, Sagittarius ada. Berikut hadir energi dari Pisces, ada energi dari Aquarius, Taurus di sini, energi dari Cancer hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.